Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sobat Zakat, ketemu lagi di program Tausiah Kebahagiaan Ramadan bareng dengan Rumah Zakat. Hari ini kita bakal bahas tentang taraweh di rumah aja, apakah pahalanya sama? Nah, karena kan sekarang kita lagi social distancing ya karena COVID-19 ini. Nah, padahal kita salah satu yang paling kita tunggu-tunggu di bulan Ramadan itu kan bisa taraweh ya. Apalagi bareng dengan keluarga, jalan bareng ke masjid, nanti pulang dari masjid jajan di luar masjid, jajan gorengan, jajan apa segala macam, kan itu happy banget tuh. Jadi kayak family time banget lah buat kita. Tapi qadarullah tahun ini kita diuji dengan wabah, dimana kita harus menjaga jarak kita dengan orang lain, physical distancing atau social distancing. Nah, terus tarawih kita Ramadan ini gimana? Apakah tarawih di rumah sama dengan tarawih di masjid? Oke. Pertama kita bahas dulu hadis Nabi SAW tentang masalah tarawih. Kata Nabi, siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan sungguh-sungguh, maka akan Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini diantara pentingnya atau keutamaannya sholat tarawih. Walaupun bahasanya adalah sholat malam, karena sholat malam itu bisa tahajud, bisa taraweh, bisa witir. Kenapa disebut sholat di malam-malam Ramadan? Karena dulu di zaman Nabi taraweh itu dilakukan tengah malam. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, karena banyak orang yang beralasan capek sholat taraweh, akhirnya dilakukanlah berjamaah di masjid dan dilakukannya habis isya. Nah, artinya salat tarawih itu sebetulnya disebut juga dengan qiyamul lail, salat malam. Terus sama nggak tarawih dengan tahajud? Sebagian ulama mengatakan sama, sebagian yang lain mengatakan beda. Allahu alam, yang jelas dia termasuk diantara salat-salat malam, qiyamul lail atau salatul lail. Nah, pahalanya apa? Pahalanya ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dihapuskan semua dosa-dosanya yang masa lalu. Jadi tarawih itu walaupun ibadah sunnah tapi pahalanya luar biasa, jadi jangan ditinggalin. Terus gimana ngerjainnya kalau misalnya sekarang lagi social distancing? Nah, sebetulnya sholat tarawih itu seperti kata saya tadi, di zaman Nabi dilakukan sendiri-sendiri. Nabi melakukan sholat tarawihnya sendiri, kemudian para sahabat sendiri di rumah mereka, kadang di masjid, kadang di rumah tapi sendiri-sendiri. Sampai akhirnya di zaman Umar banyak orang yang beralasan untuk enggak sholat tarawih atau sholat malam. Akhirnya dibikinlah berjamaah supaya semuanya ikut dan semangat. Dan dilakukannya habis isya. Kalau di zaman Nabi dilakukannya tengah malam. Artinya sebetulnya bagaimana dan di mana tempatnya itu masih sangat bebas. Mau kita lakukan sendiri-sendiri, mau di rumah atau di masjid, insya Allah pahalanya sama. Cuman kalau di masjid itu ada syiar yang memang nggak tergantikan kalau di rumah. Tapi pahalanya sama karena pahalanya adalah sholat malam. Dan sholat malam itu kenapa dianjurkan sendiri-sendiri? Biar lebih leluasa membaca Al-Quran dengan bacaan yang panjang. Tapi kan kita nggak sekeren Nabi dan sahabat ya. Jadi walaupun sendiri juga bacaannya tetap aja al-ikhlas kan. Nah, terus gimana? Ya udah, daripada sendiri ya udah berjamaah aja biar pahalanya lebih. Tapi kalau misalnya ada sebagian orang kayak para ulama atau para hafiz yang dia nggak ke masjid, tarawihnya sendiri di rumah, jangan suudzon dulu. Siapa tahu dia memang pengen tarawihnya yang seperti Nabi, yaitu satu malamnya bisa lebih dari 1 juz. Nabi bahkan semalam tuh bisa Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, 5 surat loh, 7 juz semalam. Kebayang nggak kalau 7 juz itu dilakukan di masjid? Pada kapok kan, sekampung juga, sekomplek. Makanya akhirnya mungkin ada beberapa orang yang kita tahu dia hafiz, dia ulama yang tarawihnya sengaja di rumah nggak ke masjid. Jadi jangan suudzon. Apalagi dengan kondisi sekarang yang social distancing, ya udah di rumah. Tapi karena kita nggak bisa baca ayatnya panjang-panjang seperti orang-orang lain, maka ya udah kita lakukan secara berjamaah bareng dengan keluarga. Boleh nggak tarawih bareng pacar? Pacaran aja nggak boleh, apalagi tarawih bareng pacar, kecuali pacar halal. Oke, jadi tarawih di rumah dengan di masjid sama, pahalanya sama. Yang penting melakukannya secara berjamaah kalau kita nggak bisa baca panjang, atau sendiri kalau kita pengen bacanya yang panjang. Kemudian ada yang nanya, ini biasa banget nih kalau bulan Ramadan pasti ada yang nanya gini, Ustadz kalau udah habis tarawih boleh tahajud lagi nggak? Atau kalau udah witir pas habis tarawih nanti perlu witir lagi nggak? Nah, Sebetulnya sebagian besar ulama mengatakan tarawih dan tahajud itu sama, sholat malam. Cuman rakaatnya
Tidak dibatasi. Nabi melakukannya 8 rakaat, tetapi Nabi juga melakukannya 11 rakaat dengan witir. Ada sahabat yang melakukannya sebanyak 20 rakaat, 40 rakaat, Imam Syafi'i. Artinya jumlah rakaatnya itu yang gak dibatasi. Kenapa Nabi kok cuma 8 rakaat? Karena bacaan Nabi panjang, dan 8 rakaat juga udah lama, apalagi kalau 20 rakaat gitu kan. Jadi bukan masalah beda atau sama-sama sholat malam, cuman ada yang mengatakannya tarawih, ada yang mengatakannya tahajud, ada yang mengatakannya qiyamul lail atau sholawatul lail, sholat malam. Jadi kesimpulannya boleh tahajud lagi habis tarawih. Niatnya apa Ustaz? Ya niatnya sholat malam. Kalau tadi di habis isya udah 8 rakaat, kalau pengen tahajud lagi sebaiknya sih jangan witir dulu, karena sebaik-baik sholat witir itu di akhir, karena sholat witir itu sifatnya penutup sholat malam. Kalau penutup sholat siang itu maghrib, makanya rakaatnya 3, witir juga. Kalau penutup sholat malam itu sholat witir. Jadi sebaiknya witir diakhirin aja. Tapi kalau khawatir nggak bangun, karena kita kayak masih newbie banget lah ya, masih amatiran. Nanti daripada nggak bangun, nggak witir, bangun-bangun udah azan subuh, orang sahur aja kadang-kadang suka telat gitu. Gimana? Nggak apa-apa, witir dulu habis taraweh ba'da isya. Nanti malam boleh tahajud lagi nggak kalau kebangun? Boleh, tapi nggak perlu witir lagi. Gitu tutorialnya. Oh iya, ada juga yang nanya, taraweh itu boleh nggak sih sambil buka handphone atau baca ayatnya di Al-Quran, di mushaf? Boleh, sebagian besar ulama mengatakan boleh. Hanya para ulama berselisih mana yang lebih utama, hafalan atau bacaan. Jumhur ulama mengatakan menghafal lebih baik daripada membaca. Tapi kalau kita yang nggak hafal, maka boleh membaca. Kalau membacanya pakai mushaf, caranya cukup gini aja. Mushafnya dibuka, kita baca. Nanti pas kita sujud, mushafnya diletakkan di sebelah kita, sujud. Bangkit lagi, kita baca lagi. Nah, masalahnya kalau pakai handphone. Kalau pakai handphone sebaiknya datanya dimatiin dulu, atau nggak usah pakai wifi. Jangan-jangan kita lagi baca Quran enak-enak, ada notifikasi WA masuk. Kan jadi penasaran ya, apalagi WA masuk emotikonnya love atau ketawa-ketawa atau senyum-senyum dan segala macam. Kan bingung, nanti salah klik yang kebuka WA bukan Al-Quran. Makanya data sama wifi-nya dimatiin dulu, kalau perlu flight mode dulu, mode pesawat dulu, sehingga kita tilawahnya khusyuk sampai beres taraweh. Tapi lebih utama lagi kalau kita hafal. Makanya menghafal Quran itu pahalanya luar biasa. Itu teman-teman tentang taraweh di rumah aja ketika lagi social distancing. Barakallahu fiikum.